Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini 4 bulan yang mulia. Nah, kemudian bulan Sya'ban yang sekarang kita ada di dalamnya, ini termasuk juga bulan yang mulia. Kenapa? Karena di bulan tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu apapun yang sandarkan kepada beliau akan ikut menjadi mulia. Nah, kita sendiri sebagai umatnya menjadi mulia adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau dengan panggilan paling mulianya Rasul. Disitulah kita menjadi paling mulianya umat-umat di antara umat-umat para nabi yang lain. Nah, bahkan kita sudah lalui mungkin beberapa hari yang lalu ini kita lalui daripada peringatan Isra dan Mi'raj. Nah, di saat Isra dan Mi'raj saja ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau sampai ada di hadapan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ di mana di tempat tersebut tidak ada satupun makhluk Allah selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat sampai tempat tersebut. Bahkan malaikat Jibril tidak kuat. Malaikat Jibril tidak mampu sampai tempat tersebut. Tapi bagaimana? Terompah yang digunakan oleh Rasulullah, ngerti terompah? Neklek, sandal yang digunakan sama Rasulullah sampai di tempat itu. Malaikat Jibril tidak mampu, tapi sandal yang nempel sama Rasulullah sampai di situ. Nah, artinya apa? Yang nempel sama Rasulullah itu menjadi mulia. Nah, kita sebagai umatnya kita harus bersyukur. Nah, kita sebagai umat beliau kita harus bersyukur, kita syukuri. Nah, bulan Sya'ban ini menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan Rajab Syahrullah. Dan Rajab kemarin Syahrullah, bulannya Allah. Wa Sya'ban Syahri. Sya'ban kita dalamnya sekarang ini Syahri, bulannya Rasulullah SAW. Wa Ramadan yang akan datang nanti, mudah-mudahan kita berikan pandangan. Amin. Ramadan yang akan datang nanti adalah bulannya umatku, kata Rasulullah. Rasulullah katakan Ramadan Sya'ban Syahri. Sya'ban adalah bulanku. Nah, ini loh yang menjadi mulia karena Rasulullah mengatakan Sya'ban itu adalah bulanku. Nah, kemudian Sya'ban ini juga dikatakan adalah bulannya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi waktunya sholawat ini ada di bulan Sya'ban. Kenapa? Dikatakan karena di bulan Sya'ban ini ayat yang insya Allah kita semua hafal. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini ayat yang memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Turun ada di bulan Sya'ban. Ayat ini turun ada di bulan Sya'ban. Maka dari itu dikatakan Sya'ban syahrus sholatu ala Nabi SAW. Sya'ban adalah bulannya sholawat kepada beliau. Nah, ini merupakan suatu kesempatan untuk kita semua, kesempatan emas untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW untuk pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian kita ini betul-betul cinta enggak sih sama Nabi Muhammad? Ya? Karena cinta itu tidak cukup dengan kata, ya? Tapi cinta itu butuh fakta. Ya? Cinta tak hanya di kata, cinta itu butuh perbuatan. Ya? Nah, itu butuh fakta, harus ada bukti. Orang ngomong cinta, buktinya apa? Nah, salah satu bukti kita cinta sama Nabi Muhammad, selain kita berusaha untuk selalu menghidupkan sunnah beliau, bukti cinta kita adalah dikatakan oleh Imam Malik bin Dinar, Sayyidina Malik bin Dinar beliau mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Nek sapa wong iki tresno karo sesuatu, maka dia akan akeh nyebut. Banyak nyebut. Nah, kita cinta sama Rasulullah, ngaku kita cinta sama Rasulullah. Cinta kita bukan cuma cinta kok. Lagu ya iso ya. CINTA ya. Bisa lagu cinta yang ngomong tak bisa. Tapi butuh fakta. Salah satunya adalah kita perbanyak sholawat kepada beliau di bulan yang beliau katakan ini adalah bulanku.
Ya, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Dan perlu kita ketahui, kalau kita salawat sama beliau itu, ya, bukan berarti kita yang mendoakan beliau, bukan. Ya. Atau Imam Izzuddin bin Abdul Salam juga mengatakan, bukan berarti sholawat yang kita sampaikan kepada beliau ini menjadi syafaat untuk beliau, bukan. Ya. Bukan berarti Rasulullah butuh sama sholawat kita, doa-doa kita, enggak. Justru kita yang butuh kepada sholawat, kita butuh kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membalas segala sesuatu bentuk kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, orang lain berlaku baik kepada kita, maka kita sebisa mungkin untuk membalas kebaikan tersebut. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, paling minimnya adalah kita doakan baik untuk orang tersebut. Kita mintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan orang tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat kebaikan ataupun pemberian-pemberian yang Rasulullah SAW berikan kepada kita sebagai umatnya. Mungkin tidak kita untuk membalas? Mungkin tidak? Mungkin sama sekali. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW ketika beliau ada di hadapan Allah, beliau di tempat, di derajat yang tertinggi, tidak ada satupun yang sampai ke sana. Bahkan para nabi, para rasul, para malaikat tidak sampai sana. Ketika Rasulullah di tempat tertinggi tersebut, Rasulullah ketika ada di hadapan Allah, beliau menyampaikan penghormatan, at-tahiyyatu lillah. Seluruh penghormatan adalah milik Allah. Kemudian disalami sama Allah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, rahmat, keberkahan untuk wahai Nabi. Dan terus ketika Rasulullah diberikan salam, diberikan keselamatan, Rasulullah tidak egois. Tidak terus Rasulullah itu keselamatan untuk aku saja, enggak. Tapi apa jawaban Rasulullah? Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan untukmu ya Allah, dan juga untuk hamba-hambamu yang soleh. Itu siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak dilupakan. Kadang-kadang orang kan gitu, ketika dia pas ada di bawah, dia ingat sama kita. Tapi ketika dia sudah ada di atas, kita dilupakan begitu saja. Habis manis sepat buah. Ya. Kebanyakan orang seperti itu. Nek pas susah, ulah nyedek. Nek pas susah, nyedek. Wow, enak. Tapi nek pas seneng lali. Ya, oke bong. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, ya seperti itu juga sama majelis-majelis seperti itu. Nek pas susah serobot hadir majelis. Wes senang ya. Sana. Ya, nek pas seneng wes metal. Ya lali. Nah, tapi Rasulullah enggak. Dalam keadaan susah senang Rasulullah tetap ingat sama umatnya. Nah, kira-kira kita bisa tidak membalas itu semua? Tidak bisa sama sekali. Nah, tadi itu ketika kita tidak bisa membalas kebaikan tersebut, paling tidaknya kita itu mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, di sini sholawat itu di dalam ayat tadi innallaha malaikatahu itu, sholawat itu ada 3. Sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, dan sholawatnya manusia ini yang beriman. Nah, ini semua artinya beda-beda. Sholawatnya Allah artinya rahmat. Sholawatnya Allah artinya rahmat. Jadi ketika Allah bersolawat, berarti Allah memberi rahmat. Sholawat dari malaikat artinya istighfar. Jadi kalau malaikat yang bersolawat, malaikat itu sedang memintakan ampun. Kalau malaikat dikatakan malaikat itu bersolawat bagi orang yang membaca maulid. Ya, dikatakan seperti itu. Malaikat bersolawat untuk orang yang membaca maulid. Artinya apa? Malaikat memintakan istighfar untuk orang-orang yang membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ini, sholawat dari manusia yang beriman. Apa artinya? Doa. Artinya adalah doa.
Nah, ketika kita itu tidak bisa membalas daripada apa yang telah Rasulullah lakukan kepada kita sebagai umatnya, paling tidaknya kita doakan beliau. Ya, dan nanti itu kebaikannya pun akan kembali ke kita, bukan kemudian Rasulullah butuh doa kita, enggak. Kenapa? Kebaikan kembali kepada kita. Gimana enggak? Rasulullah SAW bersabda, ya, orang yang bersolawat kepadaku satu kali saja, Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Ya, satu solawat dari kita tadi artinya apa? Doa. Satu solawat yaitu doa dari kita yang dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala solawat 10 kali untuk kita. Solawat dari Allah artinya apa? Rahmat. Berarti Allah berikan dengan satu doa kita, Allah berikan 10 rahmat untuk kita. Padahal dikatakan satu rahmat Allah saja berikan kepada seorang hamba itu sudah mencukupi baginya ila yaumil qiyamah. Amin. Kehidupan yang di dunia sampai hari kiamat itu sudah cukup dengan satu rahmatnya Allah. Lalu ini satu sholawat kita dikasih 10 rahmat. Nah ini loh, kita tidak akan bisa membalas itu semua. Ya, jadi kita ini butuh sama sholawat. Pernah satu ketika ini terakhir berbisu untuk nolak gitu. Ya. Nah ada satu kisah ketika Rasulullah SAW di pagi hari beliau itu keluar, tampak di hadapan para sahabat beliau, wajah beliau itu sedang berseri-seri, senang beliau. Sampai sahabat beliau nanya, wahai Rasulullah, kami lihat Anda sekarang sedang dalam keadaan senang. Kegembiraan Anda itu tampak ada di wajah Anda. Rasulullah sambil senyum menjawab, iya memang aku sekarang sedang bahagia. Ya, tidak ada kata galau. Aku sekarang sedang bahagia. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu kabar kepadaku. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kabar tersebut, siapa orang daripada umatmu yang bersolawat kepadamu satu kali saja, Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuknya 10 kebaikan. Allah hapuskan untuknya 10 kejelekan, dan Allah naikkan derajatnya 10 derajat. Amin. Dengan apa ini? Satu sholawat saja. Nah, makanya ini kesempatan untuk kita. Kesempatan untuk kita bulan Sya'ban ini. Ayo sama-sama kita semangat untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebanyak-banyaknya. Artinya sebanyak-banyaknya. Ora usah sing overdosis. Ora usah sing overdosis. 100 sehari seperti iso istiqomah. Daripada 10.000 sedina ning burdina kuwi tok. Ya, lebih baik 100 kamu istiqomah, istiqomah daripada 10.000 ning cuma sehari 2 hari. Ya. Nah, terus kemudian ada satu lagi amalan puasa paketan sedina ning bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini katanya Rasulullah tidak ada selain bulan Ramadan bulan di mana Rasulullah paling banyak berpuasa di bulan tersebut kecuali adalah bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah di bulan Sya'ban ini paling banyak puasa di luar Ramadan. Ramadan sudah jelas ya. Ramadan jelas. Nah ini di bulan Sya'ban ini yang Rasulullah paling banyak puasa. Bahkan dikatakan sampai sahabat tanya, Rasulullah, kami tidak melihat engkau puasa di selain bulan Ramadan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban ini. Ya. Dan Rasulullah menjawab, iya memang bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling banyak dilupakan sama manusia. Duh, kok dilupakan? Kenapa? Iya, bulan Rajab bulan mulia, bulan Ramadan bulan mulia. Lah Sya'ban ini loh, tengah-tengah, bulan kecepit ini. Ya, kata Rasulullah, banyak orang lupa di dalamnya. Artinya lupa gimana? Oh, aku di bulan Rajab sudah ibadah, aku tak leren sebelum untuk siap-siap nanti bulan Ramadan. Nah ini Rasulullah menunjukkan, ya, bulan di mana banyak orang lupa ditunjukkan, diingatkan sama Rasulullah untuk ibadah. Ya, mudah-mudahan paling tidak 1 hari, ya, paling tidak 1 hari. Dan ini yang nah, ini soalnya ada yang perlu kita jelaskan. Jadi untuk masalah puasa ini,
ya untuk masalah puasa ini sebelum sebelum pertengahan nisfu Sya'ban itu mau puasa tidak apa-apa, mau puasa tidak apa-apa. Tapi kok setelah nisfu Sya'ban, ya, setelah nisfu Sya'ban mau puasa, ini perlu ada pembahasan. Ketika sudah ada kebiasaan untuk puasa sebelumnya, wiridan poso, Senin Kemis atau mungkin apa? Atau poso Daud, ya. Itu tidak apa-apa kalau mau puasa, ya. Kalau diteruskan itu tidak apa-apa. Tapi kalau belum memiliki kebiasaan, kok dia tiba-tiba puasa ada di pertengahan akhir bulan Sya'ban, ini tidak boleh. Caranya petang Boleh. Nah ini belum. Ya. Kalau misalkan sudah memiliki kebiasaan atau dia itu punya puasa qadha yang belum dibayar, dia harus bayar di situ, tidak masalah puasa, malah harus. Ya. Atau dia memiliki nadar pengen puasa, ya harus dilakukan. Atau misalkan dia membayar kafaroh, ya. Jadi dia membayar kafaroh sebab misalkan tengah-tengah poso Ramadan bisa ngerti nekani bojone padahal tengah-tengah poso, ya wajib kafaroh itu. Misalkan dia bayar kafaroh, ya ada kafaroh itu nanti urut. Nah, satunya pokoknya sing masalah puasa itu membayar kafaroh itu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut. Itu kafaratul umma iki gawe wong sing nekani bojone ning pertengahan Ramadan, batal ke posone nggo ngene ngantem dengan sengaja. ya dengan yes apa Ya, tetap sengaja. Ora, ya bukan hari sengaja. Batal ke posone itu. Dan maksudnya membatalkannya itu dengan gini. Kalau misalkan membatalkannya mangan sik terus ngene ora. Kalau lupa, lupa nih poso. Kalau lupa ya beda lagi. Ini mah Saya ini ada itu kalau bahas itu panjang karena ada 11 nanti yang membuat dia itu wajib kafaroh itu ada 11. Ada 11 dari panjang lagi nanti. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan punya kebiasaan itu mau teruskan tidak apa-apa. Atau gini, satu lagi, kalau misalkan ini nisfu Sya'ban, dari sebelum nisfu Sya'ban ini sudah puasa. Tanggal 14 itu puasa, kemudian tanggal 15 ini puasa, ini lanjutkan 16, 17, 18, 19, 20 ini puasa, tidak apa-apa, sampai ini lanjutkan terus tidak apa-apa, asalkan disambung sama sebelum pertengahan. Tapi kalau misalkan tanggal 14, 15, 16 puasa, 17 tidak puasa, 18-nya kamu mau puasa lagi, itu sudah tidak boleh, terputus. Ya itu tidak boleh. Ya. Jadi termasuk salah satu waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Itu ada yang Gus, dari apa? Dari tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Tidak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh. 40 hari itu, 40 hari. Tidak boleh kecuali kalau itu kodok loh ya. Nah, itu kan kebiasaan setiap sahur. Tidak boleh. Kecuali kalau disambung sama sebelum pertengahan baru boleh. Itu kebiasaannya kan Kalau tanggal boleh, kalau 20. sebenarnya kalau mengkhususkan itu tidak boleh. Tanggal Karena 21 sampai akhir Ramadan. tidak boleh. Ya. 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 Itu yang perlu kita perlu kita bahas karena penting gitu ya. Karena itu penting. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman besok minggu